Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Kumaira, ini video kesempat dan juga ke-8 akan mempresentasikan hasil laporan saya terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simulcast dalam Meningkatkan Layanan Perbankan dengan Strategi Optimizing Our Digital Service di Bank Syariah Masyarakat. Latar belakang penelitian ini yaitu, dalam era digitalisasi seperti saat ini, industri perbankan menjadi salah satu sektor yang mengalami transformasi yang signifikan. Bank-bank di seluruh dunia terus berupaya untuk meningkatkan layanan mereka melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terbaru. Bank Sinarmas yang merupakan bank terkemuka di Indonesia juga tidak luput dari upaya untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Bank Sinarmas Padang adalah penggunaan aplikasi Simulcast. Penggunaan aplikasi Simulcast diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Bank Sinarmas Padang secara internal. Seiring dengan penggunaan aplikasi ini, penting dilakukan analisis terhadap efisiensi dan efektivitasnya dalam meningkatkan layanan perbankan. Efisiensi dalam hal ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan proses penyediaan layanan perbankan. Sedangkan efektivitas mengukur sejauh mana aplikasi Simulcast mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah Bank Sinarmas Padang. Selanjutnya yaitu, dengan proses perbankan yang lebih efisien dan efektif, bank dapat menghemat biaya operasional dan mengalokasikan sumber daya ke bagian lain lebih strategis seperti pengembangan produk baru atau penguatan infrastruktur teknologi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa implementasi teknologi dapat membawa risiko tertentu seperti keamanan data dan privasi nasabah. Oleh karena itu, selain menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi Simulcast dengan menggunakan strategi optimizing our digital service, Bank Sinarmas Padang juga harus memastikan bahwa sistem keamanan informasi mereka dijaga dengan baik. Ingin melakukan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi Simulcast dengan menggunakan strategi optimizing our digital service, diharapkan Bank Sinarmas Padang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai manfaat dan potensi yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi ini dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan yang disebutkan kepada nasabahnya. Analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan dan optimalisasi layanan perbankan digital di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah terkait penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi Simulcast pada level manajerial dan operasional di Bank Sinarmas Padang? Yang kedua, seberapa efektif aplikasi Simulcast dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi nasabah di Bank Sinarmas Padang? Dan terakhir yaitu bagaimana Bank Sinarmas Padang mengukur efisiensi dalam proses layanan perbankan dan apakah ada inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pada proses layanan perbankan dengan menggunakan aplikasi Simulcast. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi Simulcast pada level manajerial dan operasional, dan seberapa efektif aplikasi Simulcast dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan di Bank Sinarmas Padang, serta bagaimana cara mengukur efisiensi dalam proses layanan perbankan dan apakah ada inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pada proses layanan perbankan dengan menggunakan strategi optimizing our digital service tersebut. Teori, analisis literatur, metodologi penelitian saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu terkait profil instansi. Saya melakukan penelitian di kantor cabang Sinarmas Kota Padang yang berpusat di Jalan Damar nomor 67A Olo Padang Barat di dekat PA. Visi dan misi Bank Sinarmas yang pertama, visinya menjadi bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi terintegrasi dan layanan tunai. Misinya yang pertama, membangun layanan keuangan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi informasi sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik melalui sistem pembayaran yang lengkap. Yang ketiga yaitu membudayakan sistem manajemen risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance atau GCG. Kemudian kita akan masuk kepada sistem informasi manajemen apa yang digunakan di Bank Sinarmas Padang, yaitu Mobile Banking atau Simulcast. Mobile Banking menurut usulan di Agustus 2005 kemarin adalah suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan penggunaan kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Banking hadir dalam bentuk aplikasi mobile dengan berbagai fitur dan transaksi termasuk transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Model sistem informasi manajemen diterapkan di Bank Sinarmas Padang adalah aplikasi Simulcast. Aplikasi Simulcast merupakan aplikasi yang dirancang untuk memberikan pengguna akses bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, mengelola keuangan, serta mendapatkan informasi terkini seputar produk dan layanan bank.
Aplikasi ini sangat menguntungkan bagi nasabah karena tidak memiliki waktu untuk ke banknya langsung ke kantor cabangnya. Aplikasi ini juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di bank, dan aplikasi ini juga menawarkan beragam fitur yang mempermudah nasabah untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara online via ponsel. Layanan dan fasilitas yang ditawarkan cukup komprehensif, mulai dari standar perbankan seperti rekening, transfer, pembayaran super up, sampai dengan QRIS tanpa tatap muka, pengambilan kartu kredit online, investasi reksadana, serta tarik tunai di Alfamart maupun kantor ATM lainnya. Pada layanan Semobitas, nasabah juga akan mendapatkan reward berbeda sesuai dengan yang berguna. Semakin tinggi level, maka ada yang memberikan semakin besar atau semakin bagus. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan atau implementasi dari aplikasi Bank Sinarmas, yaitu penerapan atau implementasi aplikasi Semobitas. PT Bank Sinarmas Tbk yang didirikan pada 18 Agustus tahun 1999 telah berkomitmen dalam meningkatkan layanan perbankan digital melalui aplikasi Semobitas. Aplikasi ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era digital saat ini karena dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan data dalam melakukan transaksi perbankan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan aktivitas layanan perbankan secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan layanan perbankan digital, Bank Sinarmas telah berupaya meningkatkan jaringan digital terlengkap dan terintegrasi. Kemudahan perbankan dalam satu genggaman melalui Semobitas telah menjadi komitmen Bank Sinarmas untuk serius menuju digital bank. Dalam meningkatkan layanan perbankan, Bank Sinarmas memperkenalkan berbagai fitur inovasi. Misalnya, Bank Sinarmas telah menerbitkan kartu debit yang dilengkapi dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan berteknologi chip, serta telah memperoleh status sebagai Bank Umum Indonesia tahun 1995 dan memperoleh izin untuk pendirian unit usaha syariah atau UUS pada tahun 2009. Bank Sinarmas juga meluncurkan program promo undian hadiah digital Semobitas yang merupakan apresiasi bagi nasabah mampu menggunakan Semobitas serta dalam rangka menyambut ulang tahun Bank Sinarmas. Hadiah-hadiah yang disediakan yaitu ada sebuah mobil seperti dan logam mulia, iPhone, material mahal, dan lain sebagainya. Bank Sinarmas telah berupaya meningkatkan layanan perbankan juga melalui Semobitas serta meningkatkan jaringan digital terlengkap dan terintegrasi. Peningkatan penggunaan Semobitas dan transaksi melalui aplikasi ini menunjukkan komitmen Bank Sinarmas yang telah menciptakan inovasi dan terobosan digital perbankan untuk memudahkan layanan dan transaksi perbankan kepada para nasabah. Yang keempat yaitu pembahasan. Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan apakah penelitian ini berhasil atau tidak, dan akan dibahas di pembahasan. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan antara efisiensi dan efektivitas pengguna aplikasi Semobitas pada level manajerial dan operasional. Ya, terdapat perbedaan efisiensi dan efektivitas pada level manajerial dan operasional di Bank Sinarmas Kota Padang. Efisiensi dalam penggunaan aplikasi Semobitas berfokus pada penggunaan sumber daya yang minimal dan efektif untuk mencapai tujuan. Misalnya, efisiensi dalam penggunaan aplikasi tidak dari penggunaan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Yang minimal namun tetap menghasilkan hasil yang optimal. Sedangkan pada level operasional, efisiensi digunakan untuk menyederhanakan proses pekerjaan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Efektivitas di Bank Sinarmas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam penggunaan aplikasi Semobitas dapat dilihat dari seberapa efektif aplikasi tersebut mencapai tujuan operasional dan manajerial yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan efektivitas pada level manajerial adalah kemampuan manajer dalam mencapai tujuan bisnis dan strategi perusahaan melalui aplikasi Semobitas tersebut. Dalam penggunaan aplikasi Semobitas di Bank Sinarmas, efektivitas dan efisiensi harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang optimal. Efisiensi dalam penggunaan aplikasi harus dilakukan untuk menghemat sumber daya, sedangkan efektivitas dipertahankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seberapa efektif aplikasi Semobitas dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi nasabah bank di Bank Sinarmas Kota Padang? Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan di aplikasi Semobitas Mobile Banking dari Bank Sinarmas telah menawarkan berbagai fitur layanan perbankan masyarakat di Padang, seperti buka rekening tabungan, transfer uang, bayar tagihan, isi ulang, buka deposito, transaksi tunai maupun top-up investasi dan keamanan. Dengan fitur-fitur ini, Semobitas telah meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi nasabah Bank Sinarmas Kota Padang dan memudahkan mereka untuk mengelola keuangan, melakukan transaksi, dan mencapai tujuan keuangan mereka secara lebih efektif, nyaman, dan efisien. Selanjutnya, bagaimana Bank Sinarmas Padang mengukur efisiensi dalam proses layanan perbankan dan apakah ada inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pada proses layanan perbankan dengan menggunakan aplikasi Semobitas? Bank Sinarmas Padang dapat menggunakan beberapa metode untuk mengukur efisiensi
efisiensi dalam proses layanan perbankan, seperti rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau BOPO. Rasio efisiensi dan analisis produktivitas mengukur seberapa efisien bank dalam mengolah biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah, maka semakin susah mengelola biaya dan juga proses perbankan pada bank tersebut. Dan juga ada strategi optimizing our digital service yang merupakan sebuah konsep atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai dari layanan-layanan digital yang disediakan oleh suatu organisasi dan mencakup penggunaan teknologi dan praktik terbaik untuk memperbaiki pengalaman pengguna, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menghasilkan hasil lebih baik secara keseluruhan. Aplikasi ini dapat mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan input data, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi ini, Bank Sinarmas Padang dapat mengoptimalkan proses layanan perbankan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pada nasabah. Optimizing our digital service adalah sebuah konsep atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai dari layanan digital yang disediakan oleh suatu organisasi, mencakup penggunaan teknologi, praktik terbaik untuk memperbaiki pengalaman pengguna, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Optimisasi layanan digital melakukan evaluasi mendalam terhadap platform digital yang digunakan untuk mengidentifikasi area di mana ada potensi untuk peningkatan, menerapkan solusi teknologi maupun meningkatkan kinerja kepuasan pelanggan. Yang mencakup berbagai aspek seperti pengoptimalan website agar lebih responsif dan lebih mitigasi penggunaan analitik data untuk memahami perilaku pengguna, mengambil keputusan lebih baik, serta mengimplementasikan teknologi berdasarkan buatan untuk meningkatkan optimalisasi bisnis dan keamanan privasi data pengguna. Aplikasi ini juga merupakan digital banking Bank Sinarmas untuk memberikan kemudahan, keamanan privasi nasabah. Melalui layanan digital tersebut, bank berupaya meningkatkan kemudahan kepuasan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan, bank terus menambah fitur-fitur digital memperkuat infrastruktur keamanan transaksi. Penggunaan aplikasi Smoothie Plus dalam strategi Optimizing Our Digital Service di Bank Sinarmas Padang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan. Dengan fokus pada pengembangan fitur inovatif, peningkatan infrastruktur IT, serta edukasi nasabah, Bank Sinarmas juga mampu meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi biaya operasional dan memperkuat daya saing di industri perbankan. Implementasi ini bukan hanya memajukan layanan perbankan, tapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis bank di masa depan. Kesimpulan dari laporan ini atau hasil dari penelitian saya yaitu dalam hal efisiensi, aplikasi Smoothie Plus membantu dalam mengoptimalkan proses operasional bank dengan mengurangi biaya-biaya operasional yang efisien. Misalnya memungkinkan pengelolaan data nasabah dan transaksi secara lebih efisien, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan proses tersebut secara manual. Dan dengan adanya aplikasi ini, bank dapat menghemat biaya penggunaan kertas untuk pintar serta mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Dalam hal aktivitas, aplikasi Smoothie Plus membantu bank dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara online dan dengan lebih mudah dan cepat tanpa perlu kantor cabangnya langsung, dan dapat meningkatkan kepada nasabah dan membuat loyalitas mereka terhadap bank. Selain itu, aplikasi ini juga membantu bank dalam melakukan analisis data yang lebih baik, memahami kebutuhan nasabah dan mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan aplikasi Smoothie Plus dengan strategi Optimizing Our Digital Service di Bank Sinarmas Padang telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan, dan juga dapat memajukan layanan perbankan digital, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di bank yang masa depan. Saran dari penelitian ini, peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan melalui penerapan aplikasi Smoothie Plus dengan strategi Optimizing Our Digital Service di Bank Sinarmas Padang disarankan untuk terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan perbankan guna untuk memperkuat posisi Bank Sinarmas di pasar yang semakin kompetitif. Bank Sinarmas Padang harus terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Smoothie Plus dengan strategi Optimizing Our Digital Service sebagai integral dari transformasi digital mereka. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan sehingga memberikan nilai tambah bagi nasabah yang memperkuat daya saing di dalam industri yang terus berkembang pesat. Selain itu, kami juga menyarankan agar bank terus memperhatikan keamanan data privasi dan nasabah dalam mengimplementasikan teknologi digital. Dengan komitmen yang kuat terhadap inovasi dan pelayanan berkualitas, Bank Sinarmas Padang dapat terus menjadi pilar utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka. Baiklah, inilah daftar pustaka penelitian saya, dan inilah beberapa dokumentasi yang sudah saya
bagikan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Aidil Mubarak yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekian hasil presentasi laporan saya. Terima kasih.